الحمد لله الذي بعث النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. والحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين النور المسهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. وأوصانا الله في كتابه الكريم وصية كبيرة وعظيمة كما قاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني مهاجر إلى ربي. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. صدق رسول الله الكريم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih suasana tahun baru Hijriyah. Masih berada di bulan Muharram sebagai bulan yang disucikan Allah. Dan kita sudah tahu semua bahwa dalam kalender Islam diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Ada hal yang menarik untuk kita pertanyakan, kenapa penanggalan kalender Islam itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan usulan dari Khalifah keempat, yakni Imam Ali karramallahu wajhah, pada peristiwa hijrah dan bukan pada peristiwa-peristiwa penting yang lain. Apa sebenarnya hikmah dibalik penetapan kalender Islam itu dari peristiwa hijrah itu dalam kaitannya dengan perjalanan waktu kehidupan kita di dunia ini? Ini yang saya ingin coba bahas pada kesempatan ini. Hijrah secara bahasa adalah keterpisahan sesuatu dari sesuatu yang lain, atau keterjauhan sesuatu dari sesuatu yang lain. Lalu dia berhubung atau terhubung dengan sesuatu yang lain, baik secara fisik maupun secara lisan maupun secara batin. Saya kasih contoh. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Furqan, pengaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah terkait dengan sikap umat Islam atau kaumnya ketika itu. Dan mungkin, bukan lagi mungkin, memang termasuk sebagian kita. Ketika Nabi berkata, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, dijauhi. Apa makna ditinggalkan, dijauhi? Ada sebagian orang Islam secara fisik itu tidak pernah tersentuh dengan Quran. Kita bisa cek tuh, ada umat Islam di rumahnya sama sekali tidak ada Quran. Yang kedua, boleh jadi ada Quran, tapi dia terpisah dengan Quran secara lisan. Dia tidak terpisah dengan Quran secara fisik karena ada Quran di rumahnya, tapi secara lisan dia terpisah dengan Quran. Dia tidak pernah baca. Ada lagi boleh jadi
tidak terpisah secara lisan, karena dia sering baca, bahkan one day one juice, tapi dia terpisah secara hati. Quran tidak hidup dalam hatinya. Karena itu Quran yang dia baca berhenti di tenggorokannya, kata hadis Nabi, dan tidak pernah menggetarkan hatinya. Itu contoh yang dimaksud keterpisahan fisik, keterpisahan lisan, dan keterpisahan kalbu. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya hakikatnya hijrah? Hakikatnya hijrah itu adalah di ayat yang saya baca tadi. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Quran. Disandarkan kepada perkataan Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, Inni muhajirun ila Rabbi. Saya pergi memisahkan diri dari yang lain, meninggalkan kaumku, menjauhi siapapun selain Allah, untuk kemudian ketersambungan, membangun keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud hakikat hijrah adalah keterpisahan hati dari selain Allah untuk kemudian membangun hubungan yang kuat dan dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud hakikat hijrah. Kalau begini makna hakikat hijrah, maka hijrah itu tidak pernah berhenti sepanjang masa. Tidak pernah berhenti hijrah itu. Kata Nabi, selama ada jihad, hijrah tidak pernah berhenti. La taqta'ul hijrah. Hijrah itu tidak bisa terputus selama masih ada jihad. Wa la taqta'ul hijrah, selama masih ada pintu taubat terbuka. Artinya apa? Nabi ingin mengatakan, hijrah itu adalah berpindah dari dosa-dosa dan kejahatan menuju kepada kebaikan. Tapi puncak daripada hijrah itu adalah melepaskan diri dari segala makhluk dan selain Allah, apapun itu bentuknya, lalu kemudian bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya hijrah. Di hadis yang kita sudah hafal semua, itu menarik tuh. Waktu saya baca hadis ini, kan hadis ini mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat itu onrona di hati. Niat itu tempatnya di hati, bukan di luar hati. Yang menarik adalah, kenapa Nabi tidak memberi contoh tentang niat ini dalam konteks ibadah mahdah. Nabi tidak mengatakan, man kana salatuhu lillahi wa rasuli, fasalatuhu lillahi wa rasuli. Tapi justru dia mengambil contoh hijrah. Man kana hijratuhu lillahi wa rasuli, fahijratulillahi wa rasuli. Dia tidak mengambil contoh puasa. Dia tidak mengambil contoh haji, zakat. Padahal itu butuh niat. Tapi justru yang diambil adalah contoh hijrah. Nabi ingin mengatakan, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah, kalbunya berhijrah kepada Allah, dan melepaskan kalbunya dari selain Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Yang menariknya lagi, dia pertentangkan antara hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan hijrah kepada dunia. Dan hijrah kepada perempuan. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya dunia, maka dia akan dapat. Artinya, siapa yang hijrahnya itu hatinya dipenuhi dengan dunia, naruntulino. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan makundai, naruntul. Dia dapat. Tapi kapan perempuan sudah masuk ke dalam hati, kapan dunia sudah masuk ke dalam hati, kapan apapun yang sudah masuk ke dalam hati selain Allah, maka hati itu pasti tertutup. Pasti tertutup. Karena tempat hati itu hanya bisa diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisi oleh kesadaran ilahi.
Jangan bayangkan Allah dalam bentuk zat. Enggak, maksud saya. Hati itu harus dicahai dengan sifat-sifat ilahi. Hati itu harus diwarnai dengan cahaya ilahi. Itu hakikatnya hijrah. Maka ketika hijrah ditetapkan sebagai awal kalender hijriah, itu isyarat maknanya jangan kau pernah berhenti berusaha sepanjang hidupmu untuk terhubung dengan Allah. Untuk membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Sampai tobat tertutup. Sampai ajalmu menjemput. Itu yang diinginkan. Kenapa hijrah menjadi awal kalender Islam. Nah, kita masuk. Hijrah. Bulan pertamanya Muharram. Bulan akhirnya Zulhijjah. Apa hubungannya Muharram dengan Zulhijjah? Dan apa hubungannya dua bulan ini, satu di awal, satu di ujung, dengan gerakan hijrah tadi? Muharram itu artinya sesuatu yang diharamkan Tuhan. Ya, makna kedua, kemuliaan. Kalau dua makna ini dihubungkan, maka maknanya adalah tinggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah, kamu pasti mendapatkan kemuliaan. Jadi implementasi yang konkret, faktual, dan aktus dalam kehidupan kita dari konsep hijrah, yakni kosongkan hati dari selain Allah, adalah tinggalkan yang diharamkan Allah. Warrujasa fahjur, kata Al-Quran. Semua dosa tinggalkan. Kata Nabi, afdalul hijrah, sebaik-baik hijrah itu adalah kau menjauh dari apa yang Allah benci. Kau menjauh dari apa yang Allah benci. Nah, ketika ini sudah didapat, ditinggalkan apa yang dilarang, dilakukan apa yang diperintahkan, nanti puncaknya Zulhijjah. Zu itu apa? Zu itu memiliki hujjah. Hijjah itu apa? Hujjah kebenaran. Zu itu memiliki hujjah kebenaran. Pertanyaannya, yang mana itu hujjah kebenaran? Kata Imam Ali, hijrah itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang mengenal hujjah Allah di muka bumi. Siapapun yang mengenali hujjah Allah di muka bumi, itulah orang yang hakikatnya sudah berhijrah. Apa maksudnya? Semua ini adalah hujjah Allah. Tanda-tanda kebenaran ilahi terbaca di atas bumi ini. Terbaca semua bagi orang yang membacanya. Kecuali bagi orang yang tidak membacanya. Maka siapapun yang mendapatkan pengenalan tentang bahwa seluruh alam semesta adalah hujjah ilahi, tanda manifestasi keilahian Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan hujjah dan dia sudah muhajir, dia sudah berhijrah. Lalu kemudian ditanya dalam sebuah riwayat, hujjah apa yang paling tinggi dan paling mulia? Kata Imam Ali, tidak ada hujjah yang paling mulia di atas dunia ini kecuali Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manifestasi kebenaran ilahi tertinggi di atas dunia ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa kita kenal Muhammad? Apa Muhammad hidup dalam diri kita? Apa Muhammad hidup dalam pikiran kita? Apa Muhammad hidup dalam kalbu kita? Apa Muhammad hidup dalam action kita? Lalu Imam Ali mengatakan, ablagul hikmata kitabullah. Hikmah yang terbenar adalah kitab Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Quran itu hidup di pikiran kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, di kalbu kita, di pikiran kita, di action kita? Kata Imam Ali, kalau ini Quran Muhammad SAW sudah hidup dalam kehidupan kita, maka kita sudah sampai pada kualitas muhajirun, orang-orang yang diakui hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, Quran tidak bisa terpisah. Muhammad adalah Quran yang hidup. Quran adalah Muhammad yang tertulis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wa awsana Allahu bi kitabil karim wasiyatan kabiratan kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan dari awal bahwa penetapan kalender tahunan, kalender bulanan atau perjalanan waktu pekanan itu semua hakikatnya adalah keterhubungan dengan waktu perjalanan hidup kita. Kalau waktu itu dikaitkan dengan konsep hijrah yang saya jelaskan tadi, maka Allah sangat mencintai kita ketika dia bersumpah dengan tahapan-tahapan waktu dalam sehari semalam. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, was subhi, wad duha, wan nahar, wal asri, wal lail. 6 tahapan waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Dalam ilmu tafsir, ketika Allah menggunakan ciptaannya sebagai objek bagian dari sumpahnya, itu menunjukkan bahwa objek itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan sangat penting bagi manusia untuk memperhatikannya. Menariknya lagi, Pak, waktu fajar itu dikaitkan dengan waktu salat fajar. Waktu subuh, salat subuh. Waktu duha, salat duha. Waktu siang, salat duhur, Jumat. Waktu asar, salat asar. Waktu malam, salat maghrib, isya, tahajud, witir, dan sebagainya. Salat intinya adalah keterhubungan kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada orang yang salat secara kalbu, dia tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Inilah hakikat salat yang disebut salat wusta. Keterhubungan hati dengan Allah dimanapun dan kapanpun, dia trans ruang dan trans waktu. Salat 5 waktu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi sempajanna atiye dibatasi oleh ruang dan waktu. Keterhubungan hati dengan Tuhan, yaitu hakikatnya sempajenge. Maka Tuhan ingin mengatakan, terhubunglah engkau denganku di setiap waktu kehidupanmu, khususnya di waktu-waktu yang 6 itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muslibil nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Allahumma ijma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nabat zahiran wa batinan yaksatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan li zatina min jami'il wujuhi fid dunya qabla al-akhirati ya azim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muslimina laka wa min surriyyatina ummatan muslimatan lak. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan wal muhsinin wa imamal muttaqin. Waj'alna min ibadikas syakur min ibadikar rahman min ibadikas salihin tawaffana musliman wa ahlikna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika minal adila indal maut. Allahumma inna na'udzubika minal adila indal maut. Allahumma inna na'udzubika minal adila indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.